Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas berbisnis adalah suatu proses. Yuk kita mulai berproses dalam berbisnis. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau teman-teman perhatikan, semua produk itu berproses. iPhone itu dulu begini, sekarang begini. Vespa dulu begini, sekarang begini. Perusahaan pembuat mobil, lampu, HP, TV, semuanya berproses. Membuat produk yang makin baik secara tampilan dan yang makin memudahkan orang ketika menggunakannya. Tidak ada yang tidak berproses, kecuali produknya itu akan ditinggalkan oleh penggunanya. Bahkan sebagai informasi, banyak perusahaan yang mengganti produk di masa awal ia jualan. Sharp kita tahu adalah produsen produk elektronik terkenal, bikin AC, TV, mesin cuci, kulkas. Tapi teman-teman tahu nggak, produk pertama mereka itu Gesper, sabuk itu loh teman-teman. Nggak ada hubungannya belas sama produk yang mereka jual sekarang. Nintendo kita kenal sebagai pembuat mesin game yang bagus. Tapi dulu di awal ia berdiri, produk yang ia jual itu adalah kartu permainan. Disebutnya Hanafuda atau kartu bunga, kayak kartu remi gitu. Lamborghini dulu jualan traktor. Sony sebelum berkembang yang sekarang jual kamera, HP, PS, dulu pernah bikin rice cooker. Samsung dulunya jualan mie. Honda, Toyota, Suzuki jualan mesin tenun. Semuanya pada akhirnya bertransformasi. Produk mereka berubah menyesuaikan selera dan permintaan pasar. Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang terkenal, mengatakan, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Lalu, mengapa perusahaan besar atau kecil, bahkan kita, apapun profesi dan pekerjaannya, itu mesti sadar untuk berubah? Yang pertama, aku akan menceritakan kisah Levi's ya. Jadi pada tahun 1848, demam emas melanda California, Amerika. Fenomena ini dimulai ketika James W. Marshall menemukan bongkahan emas di American River saat membangun tempat penggergajian kayu untuk John Sutter, seorang ahli pertanian. Sejak saat itu, kabar tentang ditemukannya sumber emas menyebar. Orang-orang pun berdatangan dari berbagai penjuru untuk berburu emas. Nah, gimana tidak coba? Orang itu bisa datang dan mengambil emas begitu aja. Mereka menjual emas-emas itu dan kemudian menjadi kaya raya. Tentunya banyak orang yang tertarik kan? Nah, salah satu dari ratusan ribu orang yang datang itu, ia bernama Levi Strauss. Ia datang dari Jerman bersama ibu dan dua adik perempuannya. Kakak-kakaknya itu sudah ada di sana. Namun tidak seperti yang lain, Levi Strauss tidak ikut menambang emas. Dia justru memulai bisnisnya dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh para penambang, seperti panci, selimut, dan pakaian. Tapi karena penjualannya itu stagnan, ia pun mencari peluang lain, hingga ia melihat keluhan para penambang mengenai celana mereka, yang mudah rusak, mudah sobek saat dipakai bekerja. Ia pun lalu membuat desain celana baru untuk para penambang-penambang itu dengan bahan khusus yang lebih tebal. Desain celana yang dibuatnya ternyata itu sangat disukai pelanggan. Mereka mengatakan celana itu sangat nyaman, kuat, dan juga awet. Tidak seperti celana mereka sebelumnya yang gampang rusak itu. Celana buatan Levi Strauss laku keras, dia pun menjadi jutawan. Bahkan ia itu menjadi lebih kaya daripada para penambang emas di sekelilingnya itu. Perusahaan yang didirikannya masih ada sampai sekarang. Dan aku yakin teman-teman pun tahu ya, Levi Strauss. Kisah Levi Strauss adalah sebuah contoh bagaimana sebuah usaha yang berbeda tidak ikut-ikutan mencari emas seperti yang lainnya pun bisa menghasilkan kekayaan, bahkan pada akhirnya bertahan hingga sekarang. Yang kedua, jarum. Mari belajar juga dari jarum. Pemilik jarum saat ini adalah dua bersaudara, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Tapi dulu ayahnya yang merintis usaha jarum itu awalnya jualan mercon. Ada alasan mengapa ayah Hartono bersaudara kemudian mengubah usahanya dari mercon ke rokok. Yang pertama, karena mercon itu berisiko. Yang gara-gara itu memang kemudian pabriknya itu terbakar. Yang kedua, karena ia melihat juragan rokok itu pada waktu itu orangnya sukses, tanahnya luas, rumahnya gede. Mercon itu memang bagus ya. Tapi setelah pabriknya terbakar sampai beberapa karyawannya itu meninggal, ia berpikir, mending memulai usaha itu yang lebih minim risiko. Ia pun merubah usahanya dari jualan mercon yang sangat ia kuasai pada saat itu
ke jualan rokok yang adalah usaha baru. Meskipun kemudian yang membuat besar perusahaan jarum itu adalah anak-anaknya, meskipun juga pabrik rokoknya pun akhirnya juga terbakar, kayak pabrik merconnya yang dulu, tapi sekarang kita saksikan jarum maju dan berkembang besar. Bahkan perkembangannya itu sangat luar biasa sampai menggurita ke bisnis lain, seperti BCA, Polytron, Blibli, Tiket.com, jaringan ATM Alto, Mola TV, bahkan sampai ke Kopi Cavino ini yang rasanya enak. Jarum bisa berkembang salah satunya karena berani mencoba usaha baru. Berani beda. Yang ketiga, sido muncul. Kadang kita itu bertanya ya, padahal sama-sama jamu, kok sido muncul berjaya sedangkan Nyonya Menir itu malah bangkrut? Bukankah kalau ngomongin kebutuhan orang akan obat herbal itu kayaknya nggak ada matinya ya? Faktornya tentu saja banyak, tapi salah satunya karena sido muncul itu berani berubah. Ini adalah produk Nyonya Menir sebelum dinyatakan bangkrut pada tahun 2017. Ada ini. Kesannya kuno. Sementara sido muncul, salah satu produk paling fenomenalnya itu kayak merubah persepsi orang tentang jamu yang repot, yang pahit, yang tidak praktis. Dia bikin ini, bahkan slogannya itu sangat ikonik sekali ya. Orang pintar, minum tolak angin. Maksudnya jamu sekarang itu sudah berbeda. Jangan mau repot, kalian orang pintar, minum jamu itu yang praktis. Kebangkrutan Nyonya Menir ini sangat disayangkan ya. Aku baca di berita sih karena salah satunya itu gara-gara konflik internal. Padahal di masa awal ia berdiri itu sangat bagus sekali loh. Aku ceritakan sedikit ya kisahnya. Jadi Nyonya Menir atau Liao Ping Niao lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Nah, di awal tahun 1900-an, Nyonya Menir memulai meracik jamu untuk obat suaminya yang sering mengeluh perutnya sakit. Karena racikan jamu Nyonya Menir berhasil menyembuhkan penyakit suaminya, dia pun terkenal. Ia sering diminta meracikan jamu ketika ada kerabatnya sakit. Berawal dari niat menolong sesama itulah, Nyonya Menir mengubah jamu racikannya menjadi bisnis. Jamunya laris, dan dia mengirim satu-satu jamunya itu ke rumah para pelanggannya. Tentu ada banyak alasan ya mengapa jamu racikannya itu sangat diminati. Jamu pada saat itu banyak yang berkhasiat, banyak yang manjur, tapi Nyonya Menir itu kayak jadi yang terpilih. Alasan kenapa ia menjadi yang terpilih tentu saja ada banyak, tapi salah satunya karena ada fotonya. Sederhana, tapi dari foto itu jamunya menjadi berbeda dengan yang lainnya. Seakan ia itu berkomunikasi dengan para pembeli jamunya, bahwa jamuku ini asli loh, ini tuh dari aku, ini loh ada fotoku. Sesuatu yang dulu tidak dilakukan oleh pembuat jamu yang lainnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus kenapa Nyonya Menir bangkrut sementara sido muncul jaya, padahal sama-sama jamunya, ya karena sido muncul itu berani beda, sesuatu yang dulu dilakukan oleh Nyonya Menir. Yang keempat, Honda Jazz. Tapi tidak selalu ya perubahan itu disambut positif. Ada juga yang berbeda malah memunculkan kekhawatiran. Seperti contoh Honda Jazz, salah satu produk andalan Honda. Ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2004. Dan sejak saat itu, minat masyarakat akan mobil ini tuh sangat tinggi. Semua orang itu kayak suka, karena desainnya bagus kan, keren, sangat mewakili jiwa muda sekali. Tapi di tahun 2021, Honda Indonesia memutuskan untuk tidak lagi memasarkan Jazz, karena alasan beda. Ini adalah bentuk Honda Jazz terakhir tahun 2021. Bentuknya bagus, kece abis lah, sangat sporty. Ini yang sekarang. Honda Indonesia tidak berani memasarkan produk yang ini. Meskipun namanya itu sangat besar, menjual Jazz. Tentunya mereka memiliki pertimbangan yang kuat, apalagi didukung fakta bahwa penjualan Honda Jazz sebelumnya itu laris di model yang sporty. Lah ini, menurut teman-teman, apakah mobil ini tuh ada kesan sportinya? Makanya kemudian Honda Indonesia itu lebih memilih yang ini sebagai pengganti Honda Jazz. Ya bisa dimaklumi sih, karena di Indonesia salah satu faktor penting orang memutuskan beli sebuah mobil ya karena desainnya. Tapi dari kasus ini kita belajar ya, bahwa beda itu tidak selalu disambut dengan baik, tidak selalu menghadirkan optimisme. Dari cerita ini apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Yaitu bahwa semua produk itu berkembang menyesuaikan selera masyarakat. Produk yang asik sendiri atau kepedean dengan produknya, tidak mau menyesuaikan diri, tidak berbenah, ya siap-siap aja disalip sama kompetitornya. Tapi meskipun begitu, berbeda juga tidak selalu bagus. Honda Indonesia contohnya,
lebih memilih jual produk lain ketimbang memaksakan diri jualan jas. Meskipun citra merek jas itu sangat baik sekali di mata masyarakat Indonesia. Apapun itu alasannya, perubahan itu pasti terjadi. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal, Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang terkenal, mengatakan, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan tidak selalu langsung diterima, tapi tidak berubah rentan sekali tersalib oleh kompetitor. Belum lagi faktor pasar yang butuh penyegaran. Karena itu motor Honda atau Yamaha, kadang mereka memunculkan tipe baru, padahal sebenarnya itu hanya stripping aja kan, mesinnya juga masih sama. Atau kalaupun beda ya sangat minor sekali. Ya karena pasar itu butuh penyegaran, butuh sesuatu yang berbeda. Ya apapun itu yang penting jangan takut untuk berubah. Beda itu biasa. Kalau diterima ya bonus, kalau nggak diterima ya anggap aja pelajaran. Lebih baik mencoba, gagal dan belajar daripada tidak berubah, merasa aman, tapi sangat berisiko ditinggalkan. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.